Halo semuanya, selamat datang dan selamat datang lagi. Mau kalian udah pernah lihat video pilih kartu aku sebelumnya maupun belum, semoga kita bisa sama-sama have fun di video kali ini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja, dan misalnya enggak pun, semoga kalian bisa cepat ketemu segala hal positif dari setiap apapun yang terjadi di hidup kalian. Nah, kayak biasa akhir bulan kita akan ngeliat nih di bulan depan kehidupan kalian tuh bakalan kayak apa sih gitu. Jadi aku akan bacain tema utamanya apa-apa aja yang bakalan terjadi di reading kali ini, dan kalian bisa lihat sendiri di hidup kalian ini terjadinya di aspek mana gitu, kayak misalnya di aspek karir, di aspek asmara, pertemanan, hubungan sama siapapun itu, perkembangan diri, spiritual, atau apapun itu. Terserah kalian, tergantung kalian nyangkutnya kemana gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian belum pernah lihat reading pilih kartu kayak gini sebelumnya, kalian cuma milih ini pile 1, pile 2, pile 3, kalian jernihin pikiran kalian dan kalian jernihin perasaan kalian dulu. Kalian lihat ke dalam diri kalian. Bulan Desember 2021 ini, hidup aku bakalan kayak apa, terus kalian lihat juga mana yang paling cocok untuk kalian, mana yang rasanya paling menarik gitu untuk kalian. Terus kalian pilih file itu. Dan kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian mau meditasi dulu, kalian bisa pause ini karena aku akan langsung aja ke masing-masing file nanti. Jadi, kalau kalian udah milih file mana yang paling cocok, kalian bisa langsung ke description box. Di situ udah aku taruh timestamp-nya, kalian bisa langsung ke file yang kalian pilih itu, terus udah dengerin aja apa yang aku bacain buat kalian gitu. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja see you di file yang kalian pilih. Halo file 1, selamat datang di file yang kalian pilih. Semoga kita bisa sama-sama have fun di reading kali ini dan jangan terlalu dibawa serius. Nah, jadi sebelum mulai aku mau ngingetin untuk tetap bijaksana dalam menerima informasi apapun dari reading pilih kartu kayak gini, karena balik lagi, kita tahu reading pilih kartu gini itu kan general. Mungkin aja ada beberapa hal yang aku sebutin ini nggak sesuai atau nggak resonate sama kalian gitu, atau bahkan nggak resonate sama sekali. Jadi tolong untuk tetap bijak, hati kalian tahu mana informasi yang resonate untuk kalian, mana yang enggak. Kalau misalnya enggak, berarti emang itu bukan dalam frekuensi yang sama kalian gitu. Terus yang kedua, prediksi yang dilakuin sama manusia itu nggak mutlak. Hampir di setiap reading aku ngomong gini, tapi intinya energi itu dinamis, dan reading yang kita lakuin ini itu cuma didasarin sama energi yang ada di saat ini aja. Besok atau minggu depan itu bisa berubah juga gitu, tergantung energi apa yang ada di diri kita. Dan ada juga perubahan energi yang mungkin cuma bisa dikontrol sama kekuasaan yang lebih tinggi gitu, di luar kuasanya manusia. Jadi akan lebih baik kalau kita juga tetap bijaksana untuk nggak menjadikan reading tarot ini sebagai patokan, melainkan bimbingan. Jadi kita lebih tahu gitu dan lebih siap kalau kita menghadapi apa yang kita lihat di reading ini di kehidupan kita yang sebenarnya gitu. Karena gimana-gimana yang paling penting itu pasti tetap yang ada di depan kita gitu kan. Nah, terus terakhir, kalau misalnya kalian mau private reading yang kayak gini, maksudnya untuk bulan Desember depan, kalian bisa langsung cek di Instagram aku, linknya udah ada di description box, bisa langsung DM aku aja. Kalau misalnya mau tanya-tanya atau mau request reading untuk bulan ini atau reading untuk tema-tema lainnya, kalian bisa langsung DM aku. Udah, gitu aja. Linknya ada di description box, kalian tinggal buka itu, gitu. Nah, jadi kita lihat nih, sebelum kita masuk ke 5 kartu tarot ini, kita lihat dulu fokusnya kalian di bulan Desember 2021 ini di bagian mana. Untuk kita dapat Stone People dengan Vigilance. Gue mau naruh sini tapi takut dia ketutupan. Oke, di sini dulu aja. Nah, jadi fokus kalian di bulan Desember ini tuh yang aku rasa lebih ke boundary kalian atau batasan kalian. Maksudnya batasan ini tuh semacam kayak prinsip, kayak mana yang menurut kalian bisa ditolerir, mana yang enggak gitu. Itu yang perlu kalian cari titik balance dan seimbang ya gitu, antara mana yang bisa ditolerir, mana yang enggak. Itu kalian harus cari titik balance-nya sendiri gitu, karena setiap manusia juga beda-beda ini. Batasan ini tuh yang ngejaga kalian untuk nggak jadi orang yang mungkin punya kecenderungan kayak ngorbanin diri sendiri buat orang lain, buat kepentingan orang lain.
yang cenderung kayak ditindas gitu, entah secara fisik, mental, atau hati. Batasan ini tuh ngejaga prinsip kalian ini tetap berdiri tegak gitu kalau misalnya kalian pelihara dengan baik gitu. Nah, di bulan ini tuh mungkin ada beberapa event atau ada beberapa kejadian yang ngelatih gimana caranya kalian ngejaga batasan kalian ini gitu. Dan gimana kalian ngejaga keseimbangannya dengan mungkin nggak ngebiarin. Kalau tadi kan kita lihat kalau misalnya kalian kurang batasan gitu, tapi kita lihat juga gimana kita nggak ngebiarin ego kita yang ngatur batasan ini gitu buat kita. Itu tadi kan kalau kita ngomongin kurangnya netepin batasan ini, itu bikin kita cenderung ngorbanin kepentingan diri kita sendiri buat orang lain gitu kan. Nah, tapi kelebihan batasan itu juga nggak bukan sesuatu yang enak gitu untuk dijalanin. Itu biasanya karena mungkin kita secara nggak sengaja dari beberapa peristiwa di hidup kita belajar kalau mungkin nggak semua orang itu punya maksud yang baik sama kita gitu, sama apa yang mereka lakuin ke kita. Jadi kita apa namanya mungkin kita akan cenderung ngelindungin diri kita gitu, masang benteng untuk diri kita, sampai pada akhirnya nggak ngebiarin kita nggak ngerasain apa-apa juga gitu, atau nggak ngebiarin kita ngambil resiko mungkin karena adanya batasan yang didasarin ego ini, adanya batasan yang terlalu gede, batasan yang terlalu kuat gitu, yang didasarin sama ego ini, didasarin sama rasa takut. Sebenarnya ego itu nggak salah gitu, dia tujuannya cuma mau ngelindungin kita gitu dari rasa sakit, dari rasa ditindas, dari rasa malu, dari rasa apapun itu yang kita nggak pengen rasain. Itu tugasnya ego gitu. Tapi kalau misalnya emang perlindungan ini terlalu kuat, kita tuh justru jadi ngebatasin diri kita gitu dalam menikmati hidup. Apa yang sebenarnya bisa kita nikmatin, apa yang sebenarnya bisa bikin kita senang, jadinya nggak bikin kita senang karena kita ngebatasin diri kita sama ego kita sendiri ini. Itu yang namanya batasan yang terlalu kuat gitu, batasan yang terlalu erat. Makanya keseimbangan itu perlu di sini. Kuncinya apa sih buat tahu keseimbangan? Mana yang harmonis gitu, mana yang belum? Kuncinya tuh cuma satu sebenarnya. Kuncinya tuh perasaan kalian sendiri. Kalau kalian ngerasanya positif gitu sama sesuatu, kayak misalnya kalian diminta bantuin sesuatu dan kalian ngelakuinnya pun dengan seneng gitu, kalian excited gitu, atau misalnya kalian setelah ngelakuin itu kalian puas, itu tandanya batasan kalian tuh harmonis gitu. Tapi kalau enggak, misalnya dalam hati kalian itu ngerasa kayak aduh males banget nih, atau kayak kalian ngelakuinnya setengah-setengah, atau kalian ngelakuinnya sambil kesel gitu sama orang yang minta bantuan sama kalian, berarti itu udah di luar batasan yang kalian punya gitu. Tapi lebih baik untuk mengenali perasaan kalian gitu, karena kadang perasaan kita itu sedikit banyak dipengaruhi sama trauma atau rasa takut juga gitu. Jadi ini bisa ngecoh gitu kadang, maksudnya apa yang sebenarnya itu yang tadi aku bilang, mungkin yang sebenarnya kita bisa lakuin, yang sebenarnya kita bakalan senang-senang aja untuk kita lakuin, tapi karena adanya ego yang nutupin itu, kita jadinya nggak seneng gitu. Makanya kita harus cari tahu keseimbangannya sendiri, dan kita harus pelajari juga trauma kita itu ada apa aja gitu, atau apa yang mana yang trauma, mana yang ego gitu, kayak gitu-gitu. Itu harus kita cari sendiri di dalam diri kita. Karena ini juga beda-beda untuk setiap orang. Aku nggak bisa ngediktein kalian itu segini itu berarti kalau misalnya kalian nggak mau ngelakuin ini gitu, kalian nggak mau nolongin orang dengan kayak gini, itu berarti kalian dikuasain sama ego. Kalau kalian nggak mau nolongin orang ini, berarti tandanya kalian sombong atau apa. Aku nggak mau ngecap kayak gitu karena kita punya batasan masing-masing. Cuman kalian yang bisa tahu. Kita juga nggak bisa bilang ke orang kayak gitu doang nggak mau gitu, karena kita nggak tahu batasan mereka itu di mana. Cuma dia yang tahu. Jadi saling menghargai batasan satu sama lain itu penting buat kita bulan ini, dan buat kapanpun sebenarnya, cuman fokusnya kalian di bulan ini tuh di situ gitu. Nah, terus kita masuk ke kartu tarotnya. Kita lihat di bulan Desember ini tuh ada apa aja sih buat kita. Nah, cuman kali ini goyang-goyang, maaf. Nah, cuman untuk reading kali ini di kartu tarot ini aku ngerasa lebih pengen untuk ngelihat per kartunya gitu. Kira-kira masing-masing kartu ini bisa nyeritain kita kemungkinan kejadian kayak apa yang bakalan muncul mungkin di hidup kalian. Tapi sekali lagi, ini bisa jadi cuma cocok, misalnya kalian cuma cocok sama beberapa aja gitu, sama beberapa kejadian yang akan aku omongin di sini, dan bisa juga bahkan nggak sama sekali. Itu ya, mungkin emang artinya kalian mungkin nggak satu frekuensi sama reading kali ini.
kalian yang paling tahu mana yang resonate sama kalian, mana yang enggak gitu. Dan sekali lagi ini bisa berubah kapanpun karena ini cuma didasarin sama energi saat ini aja. Jadi kita mulai dari si Six of Cups reversed ini. Nah, dari kartu ini aku ngerasa kayak ada hubungannya sama nostalgia gitu. Maksudnya kejadian-kejadian yang ada hubungannya sama nostalgia. Mungkin ada banyak kenangan masa lalu, entah itu di masa kecil di keluarga kalian, atau kenangan sama teman-teman kalian waktu kecil mungkin, atau sama mungkin cinta pertama kalian juga. Intinya di kartu ini, aku ngerasa ada satu kenangan yang polos gitu loh, maksudnya yang innocent gitu, yang kalau sekarang kalian yang udah dewasa ini ngelihat lagi kenangan itu, kalian akan sadar dulu kalian itu polos banget gitu loh, maksudnya kayak kehidupan kalian tuh polos banget dulu gitu, atau kayak intinya kayak nggak perlu mikirin beban apa-apa lah gitu loh, kayak dikit banget yang harus dipertimbangin gitu zaman itu, gampang banget dibandingin sekarang gitu, itu yang aku lihat. Iya, itu perasaan kalian saat itu. Dan aku ngerasa di kenangan ini tuh kayak ngelibatin orang lain juga gitu. Jadi bisa jadi keluarga, bisa teman atau pacar atau gebetan kalian dulu gitu. Tapi ada yang kalian bandingin gitu. Maksudnya di bulan Desember ini akan muncul satu kenangan ini, dan kenangan ini tuh akan jadi satu pembanding sama kehidupan kalian saat ini gitu loh. Kayak dulu polos banget, dulu gampang banget, dulu dulu misalnya apa-apa dibantuin, dulu gini gitu, kayak gitu. Atau kayak mungkin kalian ngebandingin secara nggak sengaja atau secara nggak sadar gitu, mungkin kalian ngebandingin mungkin pasangan kalian yang dulu sama yang sekarang kayak gitu. Atau kayak kehidupan cinta-cintaan zaman dulu sama kehidupan cinta-cintaan zaman sekarang, mungkin kayak gitu loh. Ini bisa dipacu sama satu kejadian gitu, atau emang kalian nemu sendiri barang atau foto dari zaman mana itu yang bikin kalian flashback ini. Tapi sekali lagi yang perlu kalian ingat adalah batasan kalian untuk seberapa banyak sih kalian invest diri kalian, invest pikiran dan perasaan kalian di kenangan ini. Karena gimana kenangan ini tuh udah nggak ada gitu loh, maksudnya kenangan ini tuh udah tinggal ilusi doang yang adanya cuma di kepala kalian saat ini, cuma ada di hati kalian. Di kenyataan kalian kenangan ini tuh udah nggak ada gitu, udah nggak bisa dipegang. Nah itu gimana caranya kalian ngebatasin diri kalian netapin batasan untuk diri kalian sendiri untuk nggak terlalu fokus sama kenangan itu sampai yang sekarang itu kalian nggak bisa nikmatin kayak gitu. Itu yang perlu diperhatiin. Terus kita pindah ke ini 7 atau 8 ya? Oh, 8 of Pentacles. Aku rasa di sini tuh kayak ada yang lagi kalian kerjain gitu. Mungkin yang kita lihat tadi fokus kalian soal batasan itu juga akan ke-trigger di sini gitu. Mungkin ada peristiwa yang bikin kalian tuh diharusin untuk ngerjain sesuatu, atau mungkin ngelakuin sesuatu yang lebih banyak dari porsi kalian yang seharusnya gitu loh. Porsi kalian yang kalian rasa kayak, loh aku harusnya cuma ngerjain segini kok, kenapa aku ditugasin buat lebih banyak lagi, kayak gitu. Mungkin entah di pekerjaan kalian, entah di keluarga kalian, bisa juga di pertemanan kalian, atau kayak mungkin contoh kecil misalnya patungan gitu, misalnya patungan mau beli sesuatu gitu di rumah, mungkin kalian ngerasa kayak, loh aku harusnya cuma nyumbang segini tapi kenapa yang lainnya nyumbang dikit-dikit banget, kayak gitu-gitu. Mungkin hal-hal kecil kayak gitu aja gitu loh, maksudnya hal-hal yang nggak harus yang gede-gede banget gitu, tapi hal-hal kecil yang kalian ngerasa kayak, loh kok yang apa yang aku kasih itu lebih banyak daripada yang seharusnya gitu. Entah itu karena entah itu mungkin karena kalian tertekan sama diri sendiri atau sama orang lain gitu. Nah, satu yang perlu kalian ingat, batasan yang perlu kalian tetapin itu tuh nggak cuma sama orang lain gitu, tapi juga mungkin sama diri kalian sendiri. Mungkin kalian suka nyalahin diri sendiri gitu soal kejadian yang mungkin bikin kalian malu. Mungkin ini ada hubungannya sama kenangan ini juga gitu. Makanya tadi kalian disuruh netapin batasan gitu. Segimana kalian mau invest diri kalian di satu kenangan itu gitu. Segimana kalian mau masukin diri kalian di satu kenangan itu. Mungkin ada hubungannya sama ini. Mungkin ada rasa penyesalan itu, atau kalian ngerasa usaha kalian belum cukup gitu, jadi pencapaian kalian tuh cuman segitu-segitu aja. Misalnya kalian suka ngerasa kayak gitu, jatuhnya jadi kayak berharap lebih banyak dibandingin kapasitas yang sebenarnya kalian punya gitu. Nah, batasan kapasitas kalian ini yang harus kalian jaga, jangan sampai malah
kita sendiri yang suka ngata-ngatain diri kita sendiri, jangan sampai malah kita yang suka nyalahin diri kita sendiri. Entah sadar apa emang karena udah terbiasa, tapi di sini yang mau diingetin adalah gimana kita untuk netepin batasan ke diri kita sendiri. Kayak misalnya kayak kalian bilang ke diri kalian sendiri gitu loh, aku udah ngelakuin yang terbaik, ini aku saat ini itu adalah aku yang paling sempurna untuk saat ini, kayak gitu. Kalian harus netapin batasan-batasan itu biar pikiran-pikiran negatif kayak yang tadi nyalahin diri kalian apa segala macam itu nggak perlu mempengaruhi diri kalian terlalu banyak, kayak gitu. Terus kita masuk ke Knight of Cups. Aku ngerasa ini bisa jadi lanjutan dari Eight of Pentacles ini juga gitu. Mungkin kalian dikasih tugas atau dikasih tanggung jawab lebih dari kapasitas atau kemauan kalian. Kayak mungkin kalian mikir kayak kalian tuh orang yang seenaknya nggak sih kalau nolak sesuatu tanpa alasan yang jelas gitu. Tapi coba kalian lihat lebih dalam lagi gitu. Alasan kalian nolak itu pasti ada gitu loh, walaupun sesimpel kayak tanggung jawab yang dikasih ke kalian itu bikin kalian ngerasa gak nyaman, tapi pasti ada juga alasan dibalik rasa gak nyaman itu yang perlu kalian lihat dan coba kalian benar-benar hadapin itu gitu loh. Maksudnya hadapin perasaan itu gitu, kenapa kalian ngerasa gak nyaman. Mungkin karena dulunya kalian pernah trauma gini, mungkin dulu kalian trauma dimanfaatin sama mantan kalian gitu misalnya. Makanya sekarang kalau ada peristiwa yang sejenis itu kalian jadi ngerasa gak nyaman gitu, kalian ngerasa itu lebih dari tanggung jawab kalian, kayak gitu. Mungkin coba kalian telaah lagi, mungkin ada sesuatu yang bikin kalian pada akhirnya ngerasa kalau sesuatu yang dikasih ke kalian itu tuh bikin kalian gak nyaman. Itu yang perlu dilihat lebih dalam lagi. Terus kita pindah ke Five of Cups reverse ini. Jadi Five of Cups ini ngelambangin sesuatu yang gak berjalan sesuai yang kalian mau gitu. Tapi kadang kita kepikiran gak sih, jangan-jangan hidup kita itu gak berjalan sesuai yang kita mau, mungkin karena emang kita yang gak minta gitu. Entah itu karena kita ngerasa emang kewajiban kita, atau kita ngerasa alasan kita gak cukup valid yang kayak tadi kita omongin, atau kita ngerasa gengsi dan malu buat komunikasiin rasa gak nyaman kita. Tapi intinya dunia itu nggak akan tahu kita ngerasa nggak nyaman kalau kita nggak bilang, kalau kita nggak komunikasiin itu, kalau kita nggak ngasih batasan itu gitu loh ke dunia ini. Gimana cara dunia ini memperlakukan kita? Karena mereka akan ngira kita baik-baik aja gitu, karena kita kelihatan baik-baik aja. Mereka nggak tahu kalau misalnya dalamnya kita ngerasa nggak nyaman kalau kita emang nggak bilang gitu ke mereka. Nah, itu yang perlu dipelajarin juga, gimana caranya kita komunikasiin itu gitu. Karena komunikasiin batasan kapan kita ngerasa nyaman dan kapan kita ngerasa nggak nyaman gitu. Kalau misalnya kita dikasih sesuatu, dikasih tanggung jawab, dikasih kerjaan, atau dikasih dikasih satu perlakuan, dikasih satu perkataan gitu, itu komunikasi soal itu tuh penting untuk kedamaian kita sendiri juga gitu, biar akhirnya kita gak ngelahirin rasa benci yang gak perlu gitu loh pada akhirnya. Kayak misalnya kalau kita dikasih tanggung jawab lebih dari apa yang harusnya kita kerjain, mungkin kita akan jadi ngerasa kesel sama orang yang ngasih kita tanggung jawab itu gitu. Nah itu kan sebenarnya gak perlu gitu loh. Kalau misalnya sebelumnya mungkin kita udah ngasih tahu gitu kalau oh aku cuma bisa kerja sampai jam segini ya, oh aku cuma bisa ngerjain sampai jam segini, kapasitas aku cuma segini gitu. Nah kalau kita udah ngasih tahu itu kan jelas gitu loh. Sisanya tinggal gimana orang itu ngerespon itu gitu. Kalau misalnya emang dia nggak ngehargain, mungkin emang ada sisi dari dia yang terluka juga gitu. Maksudnya mungkin ada mungkin emang itu aku bingung lagi. Mungkin itu bentuk rasa nggak puasnya dia sama harapan dia sendiri ke kalian. Tapi seenggaknya kalian tuh udah kasih tahu kalau kapasitas kalian segini gitu. Kalau misalnya emang dia masih ngasih harapan lebih ke kalian, ya itu udah tanggung jawab dia gitu. Gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya kalian udah komunikasiin, gak akan ada rasa kesel yang gak perlu gitu, yang pada akhirnya lahir gitu. Terus kita pindah ke Six of Wands reverse. Ya, kenapa aku tadi mikir kok ini reverse semua, ternyata nggak, ada dua yang nggak. Ya kita masuk ke Six of Wands reverse. Aku ngerasa soal kayak kurangnya apresiasi kalian atas perasaan gak nyaman ini tadi gitu, sama perasaan gak nyaman yang kalian rasain. Kayak mungkin itu yang tadi, mungkin kalian ngerasa
harusnya sih aku mau-mau aja ngelakuin ini, harusnya sih emang ini mungkin tanggung jawab aku, tapi aku yang terlalu lemah aja kayak gitu-gitu. Mungkin kadang kalian ngerasa kayak gitu atau kalian mikir kayak gitu. Nah, tapi dengan kita mikir kita yang lemah, itu tandanya kita yang nggak ngapresiasi perasaan kita ini gitu, perasaan nggak nyaman kita ini. Kayak kita akan ngerasa kita berharga kalau kita diapresiasi dong. Tapi kan apresiasi ini nggak mesti datang dari orang lain gitu. Justru orang lain nggak akan tahu kalau kita itu layak diapresiasi kalau kita aja nggak nunjukin itu gitu dengan ngehargain diri kita sendiri. Awalnya kan kita pasti ngehargain diri kita sendiri dulu, baru pada akhirnya rasa berharga itu akan dipancarin ke orang-orang luar gitu. Pada akhirnya orang luar juga akan ngehargain kita kayak gitu. Aku ngebayangin ini tuh soal negative self talk gitu loh, maksudnya kayak kata-kata negatif yang mungkin kita suka lontarin untuk diri kita sendiri, yang secara otomatis pada akhirnya kita taruh di kepala kita gitu, karena kita takut mungkin orang lain mikir kayak gitu juga gitu, tapi itu justru termanifestasi ke dalam hidup kalian gitu. Jadi apa yang sebenarnya nggak terjadi karena kita udah ngata-ngatain diri kita sendiri di dalam kepala kita, orang juga ikut ngata-ngatain diri kita, karena apa yang kita pancarin itu apa yang kita dapetin lagi dong. Law of attraction hukum tarik menarik energi itu kayak gitu. Nah, Nah itu, yang kayak gitu yang perlu diberhentiin. Tapi dan berhentiin yang kayak gitu, itu tuh pasti susah gitu. Tapi ini bisa dilakuin dengan ngebiasain muji diri kalian sendiri gitu. Coba cari dari kayak kemenangan kecil kalian tiap hari gitu. Mungkin kayak sekecil kalian ngerjain satu tugas gitu, kalian puji diri kalian sendiri kayak hebat ya bisa ngerjain satu tugas ini. Kalian biasain aja kayak gitu. Atau kayak kalian bangun pagi, kalian puji diri kalian sendiri gitu, karena kalian pada akhirnya bangun gitu. Pada akhirnya kalian bangun dan memulai aktivitas kalian. Itu kan butuh usaha gitu. Semua apapun yang kita lakuin di dunia ini itu kan pasti butuh usaha, sekecil apapun itu. Dan setiap usaha yang kita keluarin itu tuh layak diapresiasi. Makanya itu yang bisa kita latih gitu. Terus kita masuk ke kesempatan apa sih yang bisa kita ambil di bulan Desember 2021 ini. Kita dapat new life. Terus untuk gimana cara ngambil kesempatan ini, kita dapat skunk spirit dengan know your worth. Hancur. Nah, jadi dari sini yang kelihatan di aku tuh kesempatan untuk belajar jadi orang yang lebih seger gitu nih, dilihat dari dari si new life ini. Kesempatan untuk belajar jadi orang yang lebih seger gitu, orang yang nyaman gitu sama diri dia, yang dipenuhi perasaan positif. Orang kayak gitu itu tuh pasti akan lebih fresh gak sih dilihat dibandingin orang yang mungkin kelihatannya kayak suntuk gitu dari mukanya aja. Kita tuh pasti bisa ngerasain energinya gitu, ngerasain vibe orang itu gitu. Tadi kan kita lihat rasa nggak nyaman itu tuh kan muncul akarnya dari kurangnya apresiasi kalian sama perasaan kalian gitu loh, yang nyambungnya ke batasan kalian lagi gitu. Jadi kalian ngebiarin kalau misalnya kita ngebiarin orang lain ngasih kita tanggung jawab yang mungkin bikin kita ngerasa nggak nyaman, rasa nggak nyaman ini tuh bisa termanifestasi di muka kita gitu loh tanpa kita sadar. Jadi kayak muka yang capek, jadi muka yang kalau misalnya kayak kebanyakan tanggung jawab kita, jadi kan pasti yang apa yang kita tampilin tuh pasti jadinya kayak muka yang capek, muka yang suntuk gitu, muka yang lesu gitu. Nah kayak gitu kan kayak gitu kan nggak enak dilihat gitu loh buat orang lain juga gitu loh, dan kita juga pasti jadinya nggak pede gitu buat nampilin muka yang suntuk gitu dong. Maksudnya kita juga pasti akan lebih pede kalau muka kita seger, kalau muka kita fresh gitu, muka kita nggak usah cantik atau ganteng gitu loh, maksudnya nggak usah punya muka yang sesuai standar kecantikan dan kegantengan yang dipegang sama masyarakat umum, tapi seenggaknya kita punya muka yang fresh, kita punya muka yang cerah dengan ekspresi yang cerah, dengan nunjukin kalau kita itu seger gitu di kehidupan kita. Itu tuh akan itu tuh akan jadi sesuatu yang menarik gitu loh untuk orang-orang. Orang juga akan seger gitu kalau ngelihat kita. Orang juga akan
cerah gitu loh maksudnya. Akan jadi cerah juga buat orang kalau ngelihat kita. Sama kayak kalau kita ngelihat diri kita sendiri di cermin. Dan kalau misalnya kita ngelihat diri kita sendiri di cermin gitu, dan ternyata yang kita lihat itu kita nggak suka, itu akan mempengaruhi mood kita. Mau kalian akuin, mau kalian nggak akuin, mau walaupun kita bilang kayak, enggak, aku nggak terlalu peduli sama penampilan aku. Tapi kalau misalnya orang pertama yang kalian lihat gitu, orang pertama yang kalian lihat waktu bangun tidur, itu yang di cermin kan. Kalau misalnya orang yang pertama kalian lihat aja moodnya udah nggak baik gitu, mood kalian sepanjang hari itu akan nggak baik juga, kayak gitu. Jadi kesempatan di sini adalah kesempatan untuk bisa dapetin penampilan yang lebih fresh intinya. Ini aneh banget dan terkesan nggak penting, tapi kalau kita lihat gitu loh, maksudnya kalau kita benar-benar refleksi gitu ke dalam hidup kita, ini tuh pada akhirnya jadi sesuatu yang krusial juga gitu loh. Kalau kita tampil fresh, apa yang akan datang ke kita itu juga akan lebih fresh gitu, akan lebih enak untuk dijalani, akan lebih enak untuk dijalani. Iya, itu intinya. Gitu. Oke, terus kita masuk aja ke yang berikutnya, apa yang perlu diwaspadai di bulan Desember 2021 ini dan gimana cara kita untuk lebih waspada. Apa yang perlu diwaspadai, kita dapat Not For You. Dan gimana caranya kita dapat Eagle Spirit dengan Spirit Has Your Back. Nah, mungkin kadang kita tuh diajarin atau kayak ditanamin mindset kalau kita harus bisa nyenengin orang lain gitu. Mungkin kayak orang tua kita, atasan kita, atau guru kita. Mungkin karena dianggapannya mereka udah ngelakuin sesuatu gitu buat kita. Mungkin orang tua kita, mungkin udah mengorbankan hidupnya buat kita, udah ngerawat kita dari kecil. Guru kita udah ngajarin kita, atau atasan kita itu udah ngasih posisi gitu buat kita, atau apapun itu gitu loh. Tapi aku mau ngomongnya gimana ya, aku takut kurang ajar juga, tapi intinya mungkin itu bikin kita kadang ngerasa berhutang gitu loh, makanya kita jadi kayak ngelakuin apapun mungkin untuk bikin dia seneng, untuk bikin dia bangga gitu, bikin mereka bangga. Tapi satu yang si kartu ini mau kita tahu adalah kita tuh gak kalah berharganya gitu sama mereka, walaupun mungkin emang mereka udah ngelakuin sesuatu buat kita, tapi mereka ngelakuin itu atas dasar keputusan mereka sendiri gitu loh. Maksudnya bukan berarti kita nggak boleh berterima kasih sama mereka, kita harus sangat bersyukur sama mereka, tapi bukan berarti kita mengorbankan apa yang sebenarnya kita mau gitu buat mereka. Bukan berarti kita ngorbanin kepentingan diri kita sendiri buat mereka, karena di mana-mana apapun itu yang pada dasarnya yang harus jadi orang nomor satu buat kita itu kita sendiri. Yang harus prioritasin diri mereka itu ya mereka sendiri gitu loh. Jadi kita tuh punya kepentingan masing-masing gitu. Kalau misalnya mereka udah mereka ngurusin kepentingan mereka sendiri dan kita ngurusin kepentingannya mereka juga, kita ngikutin maunya mereka, siapa yang ngikutin mau kita? Itu kita juga berharga gitu loh. Kita juga pantas untuk kita juga pantas untuk diapresiasi, kita juga pantas untuk diapresiasi gitu, penolakannya, perasaannya, kita tuh layak untuk diapresiasi juga. Itu kadang kita mikir mungkin kita nggak pantas nolak tanggung jawab itu, nggak pantas ngeluh, karena kita terlatih mikir kalau itu tindakan yang egois gitu atau seenaknya. Itu yang perlu kita waspadai di bulan ini, dan itu emang susah gitu kalau kita emang udah terbiasa pakai standar kita yang kurang menghargai perasaan kita itu. Kayak kalau misalnya kita udah terbiasa pakai tolak ukurnya itu kita yang kita yang kurang menghargai perasaan kita itu, mungkin emang susah gitu diubah. Tapi di sini kartunya mau bilang kalau misalnya kalian takut kurang ajar atau egois, kalian bisa minta diyakinin lebih lagi gitu dari yang maha kuasa atau apapun kepercayaan kita gitu, atau malaikat yang ada di sekitar kita, spirit guide, apapun itu, entah gimana caranya yang terbaik gitu menurut mereka, untuk kita yakin kalau kita tuh ngelakuin hal yang benar gitu. Kalau emang kita minta itu kita pasti dikasih, aku yakin itu sih. Itu terus kita dapat juga terakhir saran dari alam semesta untuk kita di bulan Desember ini.
Clairsentience dari Archangel Raguel. Notice your recurring physical and emotional feelings as they signify divine guidance. Nah, di sini pun juga disaranin gitu. Kalau kalian udah ngerasa nggak enak, sekecil apapun itu perasaan nggak enak itu, entah itu perasaan kesel, perasaan takut, iri, apapun itu, coba langsung sadarin gitu loh. Maksudnya langsung di notice gitu dan diakui kalau perasaan itu ada. Kalau misalnya mungkin mungkin ini bisa ngegampangin. Kalian bisa coba nulis perasaan kalian sendiri gitu. Terus kalian tanya diri kalian sendiri, kenapa kalian bisa ngerasa kayak gitu? Apa ada kejadian di masa lalu yang bikin kalian sensitif sama satu hal itu? Apa ada yang nggak puas di dalam diri kita yang ada hubungannya sama satu hal ini gitu? Karena kalau kita ininya ya, rule of thumb ya. Kalau misalnya kita kepancing untuk ngerasain perasaan negatif, artinya ada sesuatu yang ngeganggu kita yang bikin itu jadi sesuatu yang negatif gitu loh buat kita. Kalau emang kita nggak ada apa-apa, itu akan jadi lempeng aja gitu. Kita akan santai aja. Tapi ini kalau misalnya kita bisa ngerasain perasaan negatif, berarti ada sesuatu di dalam diri kita tuh yang terluka sama hal itu gitu sebelumnya. Itu yang perlu kita cari. Nah, justru si perasaan negatif itu bisa jadi petunjuk untuk kita juga gitu. Di sini kita diajak berkaca dari pemicu si perasaan negatif itu gitu. Kalau dia muncul, berarti ada yang mau dia tunjukin di dalam diri kita tuh ada yang terluka, ada yang mau disembuhin. Itu yang perlu kita lihat. Gitu. Nah, segini aja yang bisa aku sampaikan kali ini. Semoga bulan Desember kalian menyenangkan. Semoga bulan Desember kalian ini bermanfaat gitu untuk kehidupan kalian selanjutnya. Kalau misalnya kalian ngerasa ada yang resonate atau gimana, kalian bisa langsung ceritain di comment section. Aku akan selalu senang bacain cerita-cerita dari kalian, dan aku harap kalian juga have fun dengerin reading kali ini dan berbagi cerita mungkin di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian suka videonya, kalian bisa kasih tahu aku dengan di like, subscribe, dan juga di share ke orang-orang terdekat kalian buat kita sama-sama have fun juga bareng-bareng. Dan terakhir, makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Makasih banget yang udah mampir, dan aku selalu berdoa yang terbaik untuk kalian. Good luck terus dan jaga kesehatan. See you in the next reading. Dadah. Halo Pal 2, selamat datang di Pal yang kalian pilih. Semoga di reading kali ini kita bisa have fun bareng-bareng dan nambah awareness bareng-bareng juga. Jadi sebelum mulai aku mau ingetin selalu untuk tetap bijaksana dalam menerima informasi apapun dari reading pilih kartu kayak gini. Karena pertama, ini reading general, mungkin aja ada beberapa hal yang aku sebutin ini nggak sesuai atau nggak resonate sama kalian, atau bahkan nggak resonate sama sekali gitu. Jadi tolong untuk tetap bijak, hati kalian tolong dibuka, karena hati kalian yang tahu mana informasi yang resonate untuk kalian, mana yang enggak. Terus yang kedua, prediksi yang dilakuin sama manusia itu nggak mutlak. Hampir di setiap reading aku ngomong gini, tapi intinya energi itu kan dinamis ya. Energi yang kita dan reading yang kita lakuin di sini itu cuman berdasarkan energi yang ada saat ini gitu. Jadi besok bisa berubah, minggu depan bisa berubah, tergantung energi apa yang ada di diri kita. Dan mungkin juga ada perubahan energi yang nggak bisa kita kontrol gitu, yang cuma bisa dikontrol sama kekuasaan yang lebih tinggi. Jadi tetap bijaksana juga untuk nggak menjadikan reading tarot itu sebagai patokan, melainkan sebagai bimbingan. Buat kalau misalnya apa yang ada di reading ini udah kita hadapin beneran, kita lebih tahu dan siap gitu untuk menghadapi apa yang kita hadapi itu. Terus aku juga mengingetin kalau misalnya ini kan readingnya general, kalau misalnya kalian mau yang lebih private gitu reading untuk kalian bulan Desember nanti, atau reading soal tema-tema lainnya, kalian bisa request ke Instagram aku, linknya udah ada di description box, udah aku taruh di situ. Kalau misalnya kalian mau request tentang ini kayak gini, reading soal kayak gini, atau reading soal tema-tema yang lain, atau pertanyaan bebas dari kalian bisa langsung chat ke DM Instagram aku gitu. Atau kalau ada yang mau nanya atau apa gitu, kalian bisa langsung chat ke DM Instagram aku. Oke, sebelum lama udah 2 menit, tapi ayo kita mulai aja ke readingnya. Sebelum mulai ke apa aja yang bakalan terjadi di bulan Desember kalian, kita mulai lihat dulu fokus bulan Desember 2021 kalian ini tentang apa. Kita dapat childhood dengan innocence. Ya, berantakan. Nah, dari kartu ini, tema utama yang aku rasain di sini itu
soal kejujuran hati. Jadi kejujuran hati yang di sini itu bukan berarti kita benar-benar ngungkapin semua perasaan kita ke orang-orang yang kita sayang atau kita benci gitu. Nggak gitu juga gitu. Cuman yang aku lihat di sini tuh bulan ini kalian diajak untuk lebih jujur gitu sama apa yang kalian rasain ke diri kalian sendiri sama ke perasaan itu sendiri gitu. Maksudnya adalah mungkin sebagian dari kita yang milih PAL ini dan masih banyak orang lain ya tentunya, itu kan terbiasa diajarin untuk memendam perasaan atau bahkan perasaannya mungkin diajarin untuk dianggap gak ada gitu. Entah itu karena perasaan itu gak logis, dianggap gak logis, gak praktikal, mungkin dianggap kayak kekanak-kanakan, sedangkan kita harus tumbuh dewasa gitu pada akhirnya. Atau mungkin perasaan kita bikin kita kelihatan lemah gitu dan gampang untuk dimanipulasi, atau mungkin kayak dianggap ngerepotin gitu karena itu tadi, karena nggak praktikal gitu, nambah-nambah beban yang nggak perlu gitu. Apapun yang kalian dengar, pemahaman yang kalian dengar soal perasaan itu kita diajak keluar dari situ gitu. Di minggu ini kita diajak untuk berani untuk seenggaknya setiap kali kalian ngerasa sesuatu, itu kalian akuin perasaan itu ada gitu. Nggak usah diungkapin ke siapa-siapa kalau misalnya emang menurut kalian ini bukan sesuatu yang harus orang lain tahu gitu, tapi seenggaknya nggak menghindar aja dari perasaan itu gitu. Seenggaknya kalian tahu misalnya kalian sedih, kalian nggak yang tahu nggak sih yang namanya toxic positivity, yang kayak misalnya kalian sedih terus kalian ngeyakinin diri kalian sendiri kalau kalian itu bahagia gitu, kayak enggak, aku bahagia, itu yang namanya toxic positivity. Karena misalnya pun kalian tahu kalian sedih, itu harus kalian akui gitu. Kalau kalian bilang kalian bahagia, kalian menyalahkan si perasaan ini gitu, kayak seakan-akan si perasaan ini tuh nggak layak buat ada di dalam diri kalian, seakan-akan si perasaan ini tuh nggak valid, tapi sedangkan si perasaan ini tuh masih ada di situ gitu. Jadi yang harus kita lakuin itu kita sadarin dulu, seenggaknya kita akuin kalau dia tuh ada. Misalnya pun kalian nggak mau ngungkapin perasaan itu, seenggaknya ungkapin ke diri kalian sendiri gitu. Kalian bisa anggap diri kalian sendiri itu teman baik kalian yang kalau misalnya kalian takut kalian ungkapin perasaan ini ke orang lain gitu, terus orang lain itu bakalan manfaatin perasaan kalian ini untuk kepentingan mereka sendiri gitu, kalian seenggaknya ungkapin ke diri kalian sendiri. Kalian anggap diri kalian ini teman baik kalian sendiri yang pastinya nggak akan manfaatin perasaan kalian ini untuk kepentingan dia gitu, karena kalian bisa banget ngejamin itu dong. Kalian pasti mau yang terbaik untuk diri kalian sendiri pastinya, makanya kalian nggak akan nyakitin diri kalian sendiri kayak gitu dengan sengaja. Pokoknya pertama, akuin perasaan, pokoknya akuin perasaan kalian dulu. Setiap kali kalian ngerasa ada yang ngeganjal atau apa, akuin kalau dia ada gitu loh. Dan yang aku maksud akuin perasaan di sini itu bisa dilakuin dengan cuman misalnya kayak misalnya ada teman kalian yang dapat satu pencapaian atau dapat satu pujian gitu. Kita tahu kan kalau kita itu harusnya ikut senang gitu sama teman kita kalau misalnya teman kita dapat satu pencapaian gitu, tapi ternyata di dalam hati kita tuh ada rasa sedih gitu, ada rasa kita juga mau ada di posisi dia gitu, tapi kita tahu kita nggak seharusnya ngerasain ini. Coba kita akuin perasaan iri ini ada dulu gitu, perasaan apa itu gitu. Siapa tahu perasaan iri, siapa tahu perasaan kalian juga pengen kayak gitu. Sekali lagi ini bukan diakuin ke teman kalian karena itu nggak ada gunanya pada akhirnya. Akuin di dalam hati kalian sendiri dan kalian tanya hati kalian gitu, kenapa kalian iri, kenapa kalian mau ada di situ juga. Karena perasaan yang cenderung negatif itu muncul karena di hati kalian tuh ada luka gitu loh, ada sesuatu yang nggak terpuaskan di dalam hati kalian. Kalau kalian iri, coba lihat, siapa tahu emang hati kalian juga kepengen itu gitu, tapi kalian nggak tahu gimana cara dapetnya kayak gitu. Nah, luka ini tuh nggak akan sembuh gitu kalau misalnya kita kita neken perasaan ini gitu ke dalam, malah yang ada nambah perasaan yang ditumpuk itu gitu. Sedangkan untuk kita ngerasa damai, perasaan ini kan perlu dikeluarin kan. Kalau misalnya kita mau ngerasa damai, kan pastinya harus ada yang dikeluarin gitu biar yang di dalam ini tetap tenang gitu loh. Yang di dalam diri kalian ini tetap tenang. Nah, ini tugas utama kalian di bulan Desember ini. Terus kita masuk ke tarot. Kita lihat ada apa aja sih di bulan Desember kita ini. Nah, buat kali ini aku ngerasa lebih pengen untuk ngelihat per kartunya gini, kira-kira bisa nyeritain kita kemungkinan kejadian apa yang
muncul di hidup kalian di berkartunya. Sekali lagi ini bisa kalian cuman cocok sama beberapa aja, bisa nggak sama sekali. Itu artinya emang mungkin kalian nggak satu frekuensi sama reading kali ini. Kalian yang paling tahu. Dan ini pun juga masih bisa berubah gitu loh. Sekali lagi ini cuma didasarin sama energi saat ini, besok bisa berubah, minggu depan bisa berubah gitu. Nah, kita mulai dari Justice Reverse dulu. Yang kayak sebelumnya kita bahas, ada beberapa saat kalian ini di bulan Desember ini akan sadar kalau kalian itu kayak menolak ngakuin gitu kalau kita ngerasain satu perasaan yang mungkin kita nggak mau gitu ngerasain itu. Kayak contoh yang udah kita bahas juga sebelumnya, yang kayak soal tadi kalau kalian ngerasa iri kalau misalnya teman kalian punya satu pencapaian atau dapat satu pujian gitu, mungkin kadang kita ngerasa iri tapi kita nggak mau ngakuin perasaan iri gitu karena menurut kita itu kayak petty banget gitu loh, maksudnya kayak intinya kita nggak seharusnya ngerasain perasaan itu, makanya itu perasaan itu kita pendam dalam-dalam, kita seakan-akan kita bahagia buat dia padahal sebenarnya ada perasaan yang ngeganggu. Nah, perasaan ini yang perasaan ini yang harus kita akuin tadi. Mungkin juga misalnya kayak sesimpel kalian lagi bercanda sama teman-teman kalian, terus ada satu saat bercandaan kalian itu garing gitu. Terus kalian mungkin malu gitu kan kalau misalnya kalian bercanda ternyata nggak ada yang ketawa gitu atau ternyata fail gitu. Tapi karena kalian malu, kalian anggap kejadian sama perasaan ini tuh nggak ada gitu mungkin. Mungkin emang karena kita terbiasa juga karena terbiasa juga karena itu udah jadi otomatis gitu buat kita. Tapi di bulan Desember ini kalian tuh diajak untuk ngakuin aja gitu kalau ada perasaan gak enak itu gitu. Misalnya kalian malu, kalian diajak buat ngakuin gitu loh. Diktein aja gitu, misalnya kalian ngerasa ada yang ngeganjel, terus kalian sadar oh ini perasaan iri gitu, kalian bilang oh ini perasaan iri gitu, oh ini ada perasaan iri di dalam diri aku. Atau misalnya ada perasaan sedih gitu, ada perasaan kalian pengen nangis, kalian akuin oh ini perasaan yang pengen nangis gitu, ini perasaan yang bikin aku pengen nangis, kayak gitu kalian akuin gitu loh keberadaannya, kalian namain dia gitu, namain sesuai apa yang kalian rasain. Kalian marah, kalian bilang di dalam diri kalian oh ini perasaan marah gitu, akuin keberadaannya, anggap dia sesuatu hal yang terpisah dari diri kalian. Soalnya makin kalian pendem, makin dia akan jadi diri kalian gitu. Kalian kan nggak mau jadi kemarahan, kalian pasti nggak mau jadi perasaan iri, kalian nggak mau jadi perasaan sedih, makanya itu harus dikeluarin, harus dipisahin dari diri kalian sendiri kayak gitu. Ya itu. Oke, kita lanjut aja ke Wheel of Fortune Reversed ini. Jadi di kartu ini tuh aku ngerasa ada satu atau beberapa hal yang mungkin emang mau kita tuh berusaha segimanapun, intinya kita tuh berusaha segimanapun untuk gak terjadi, atau kita mau bikin sesuatu terjadi, tetap aja pada akhirnya terjadi juga gitu, atau nggak terjadi juga gitu. Gini, misalnya kita mau mencegah sesuatu, misalnya apa ya, kita mau mencegah, bingung aku. Intinya misalnya gini, misalnya kalian tuh punya satu ide gitu yang mau kalian ungkapin gitu misalnya kalian suka ngelukis nih, terus kalian sebenarnya mau nge-share ini misalnya ke Instagram kalian, nge-share lukisan kalian ke Instagram kalian atau ke seenggaknya teman-teman terdekat kalian, tapi mungkin kalian takut kalau misalnya kalian nge-share itu kalian terekspos sama komentar-komentar orang, dan komentar orang pun itu kita tahu komentar orang itu nggak bisa kita kontrol, dan komentar orang juga mungkin aja nggak sesuai apa yang kita mau gitu kan. Nah mungkin kalian takut nerima komentar-komentar itu, jadi buat mencegah kalian dapat komentar-komentar itu, kalian lakuin segimana caranya, pokoknya kalian manipulasi keadaannya seakan-akan biar komentar itu tuh kalian nggak dapet gitu. Nah tapi kan segimanapun kita berusaha gitu, misal apapun yang mau kita tunjukin ke orang, kalau orang emang udah nggak suka gitu, orang nggak suka aja gitu loh. Maksudnya ada beberapa hal yang nggak bisa kita kontrol, apapun yang segimanapun kita cegah, hal itu tetap bakalan terjadi juga gitu loh. Kita bakalan terekspos sama si komentar-komentar negatif itu juga gitu, seberapa keras pun kita nyoba. Nah ini yang aku maksud di sini.
kadang kita nggak mau itu terjadi karena kita ngerasa kalau itu sampai terjadi berarti mungkin kita yang kurang usaha untuk mencegah hal itu. Cuman di sini kartu ini tuh mau nyampein ke kalian kalau itu tuh bukan salah kalian gitu. Maksudnya apapun yang terjadi itu, nggak semua yang terjadi di dunia ini tuh salah kalian. Intinya itu gitu. Ada beberapa hal yang emang kalian harus kayak percayain aja gitu ke alam semesta. Biarin aja apa yang nggak bisa kita kontrol itu dikontrol sama kekuasaan yang lebih tinggi. Karena gini, misalnya kita tahu nih resiko dari misalnya ada sesuatu, gimana ya? Gini deh, misalnya kalian nggak mau orang di rumah, jangan gitu serem banget. Gimana ya? Gini, kalian gak mau dapat komentar negatif, jadi kalian berusaha segimanapun si lukisan kalian itu dibikin se-perfect mungkin. Itu yang tadi, contoh yang tadi. Kalian gak mau kalian dapat komentar negatif, makanya kalian berusaha segimanapun caranya lukisan ini tuh harus perfect. Nah, kok aku ngeblank? Bentar ya. Ya, lanjut lagi ke contoh yang tadi, tapi ini miring, aku baru sadar. Nah, balik lagi ke contoh yang tadi. Misalnya kita udah bikin lukisan kita tuh seperfect mungkin, tapi misalnya pun kita udah kontrol segitunya, respon orang itu kan tetap nggak bisa kita kontrol gitu loh. Kalau misalnya tetap ada yang responnya negatif, dia akan tetap negatif gitu, seperfect apapun itu. Soalnya kesempurnaan itu nggak ada gitu loh. Kalau misalnya emang orang itu mau nyari celah di dalam lukisan kita, celah itu pasti dapat gitu loh. Pasti akan selalu dapat celah dari apapun yang kita usahain itu. Mau segimana keras pun kita usaha di lukisan ini, mau dibikin sebagus apapun, pasti tetap ada celah yang bisa dikomentarin. Jadi itu tuh nggak bisa kita hindari gitu. Gimana caranya ya kita serahin aja ke alam semesta gitu. Mungkin ada yang kita nggak tahu. Kalau misalnya kalau kita emang udah lepasin aja gitu ke alam semesta, kita percayain aja gitu, mungkin iya kita dapat komentar negatif, tapi mungkin ada juga orang yang justru ngelihat si celah ini, ngelihat ke nggak sempurnaan ini ternyata sebagai sesuatu yang layak diapresiasi juga gitu kan. Pasti kan ada aja orang yang seleranya sesuai gitu loh, maksudnya sefrekuensi sama seni kita, sama hasil karya kita, sama apapun yang kita hasilin, itu tuh pasti ada. Makanya, dan kita tuh belum tahu itu gitu, makanya kita mencoba mencegah komentar negatif itu segimanapun itu, seakan-akan itu jadinya perfect gitu hasil kita. Padahal ada yang belum kita tahu, itu tadi kita belum tahu kalau ada orang yang ternyata bisa mengapresiasi kekurangan dari apa yang kita hasilin itu, kayak gitu. Karena emang mungkin ada beberapa hal yang kita tuh belum tahu, ternyata outcome selanjutnya tuh malah lebih bagus daripada misalnya hal yang kita cegah ini nggak terjadi gitu. Terus kita pindah ke Queen of Pentacles. Nah, jadi dari sini aku ngerasa di Desember ini kalian mungkin akan nemu hal-hal yang justru bisa bikin kalian banggain diri kalian sendiri gitu, yang ternyata udah ada di dalam diri kalian, atau yang udah pernah kalian alamin gitu. Misalnya kayak sesimpel kayak, oh dulu aku kalau makan yang manis-manis bisa ketagihan, makan terus gitu, tapi sekarang ternyata malah nggak begitu tertarik gitu makan yang manis-manis. Kayak ada perkembangan-perkembangan yang mungkin selama ini kalian nggak sadarin, tapi mungkin ada nanti di Desember ini, mungkin nanti ada beberapa hal yang kayak memicu kalian untuk kayak, oh iya ya ternyata aku dulu kayak gini, sekarang aku udah berkembang segini gitu. Oh ternyata dulu aku apalah gitu. Mungkin dulu ini tuh dulu misalnya nge-share itu tadi lukisan kalian ke sosial media kalian, mungkin dulu menurut kita itu sesuatu yang besar banget gitu, sesuatu yang hampir nggak mungkin gitu. Ternyata sekarang kita udah ngelewatin itu, kita udah nge-share lukisan baru atau apa gitu. Atau misalnya kayak lulus sidang gitu. Karena aku juga dulu mikir kayak gini. Karena aku juga mikir lulus sidang tuh sebagai sesuatu yang besar banget gitu. Tapi ternyata kita udah bisa lewatin juga gitu. Dan ini kalian baru akan sadar di Desember 2021 ini. Dan ini akan benar-benar kayak layak dirayakan banget gitu loh. Kayak wah ternyata aku udah ngelewatin batu bongkahan besar gitu loh. Ternyata aku udah ngelewatin satu rintangan besar di dalam hidup aku. Wah bangga juga gitu. Kayak ada momen-momen kayak gitu yang aku lihat. Entah ini berupa satu kebiasaan atau pencapaian yang sebenarnya udah kalian capai, cuman baru kalian sadarin aja sekarang gitu. Terus kita masuk ke Three of Swords.
Nah, di sini aku lihat itu lebih kayak gak semua respon orang itu sesuai yang mau kita gitu. Balik lagi kayak yang tadi. Kadang ada tindakan orang atau omongan orang yang kita ngerasanya kayak kok bisa sih nih orang ngomong kayak gitu nggak peduli perasaan orang, atau kayak bisa-bisanya dia ngelakuin itu tanpa mikirin efeknya buat orang lain tuh kayak apa gitu. Misalnya ada pikiran-pikiran gitu di dalam diri kita, mungkin akan muncul beberapa momen kayak gitu di Desember ini. Tapi kartu ini mau kalian ingat kalau tindakan orang lain sama omongan orang lain, balik lagi, itu tuh di luar kontrol kita. Sebesar apapun kita berusaha untuk mencegah orang-orang itu buat mikir kayak gitu, orang-orang tetap bakalan mikir kayak gitu kalau emang mereka mikir kayak gitu. Dan kita nggak bisa ngarepin semua orang punya kapasitas empati yang sama gitu sama kita, karena naruh harapan sama seseorang itu naruh harapan kalau semua orang bisa seempatik kita, sepeduli sama perasaan orang lain kayak kita, itu tandanya kita naruh satu image di kepala kita tentang orang itu yang sebenarnya mungkin belum tentu benar juga gitu. Dan kalau misalnya emang orang ini ngebuktiin kalau dia nggak sesuai sama bayangan kita nggak sesuai sama bayangan kita tadi kalau semua orang itu bisa empati itu cuma akan ngecewain kita sendiri gitu. Dan pada akhirnya yang ngecewain kita tuh bukan omongan mereka, yang ngecewain kita tuh justru bayangan kita, apa sih namanya, idealisme dari diri kita sendiri, intinya itu gitu. Terus kita pindah terakhir ke Chariot Reverse. Nah, selain naruh harapan ke orang lain, aku agak ngerasa juga di sini kita tuh kadang ngarepin diri kita sendiri untuk ada di satu titik pada waktu tertentu gitu. Misalnya kayak harusnya di umur segini aku udah sukses nih, harusnya di umur segini aku udah punya bisnis gede di rencana aku gitu, atau kayak harusnya di umur segini udah nikah gitu, seenggaknya udah punya anak buat ngebanggain orang tua apalah segala macam, atau kayak harusnya di umur segini udah punya rumah, harusnya di umur segini udah bisa ngebiayain orang tua gitu. Kayak apapun itu, si Chariot ini itu mau bilang kalau nggak ada batasan waktu untuk kita ngelakuin sesuatu atau mencapai sesuatu gitu. Dunia ini tuh nggak terbatas, nasib orang bisa beda-beda, jalannya waktu orang itu bisa beda-beda. Nggak ada aturan kayak terlalu tua atau terlalu cepet nikahnya, terlalu tua untuk mulai karir, terlalu lama untuk sampai ke puncak karirnya, atau apapun itu. Nggak ada yang namanya kayak gitu. Dunia ini tuh nggak terbatas, orang-orang tuh beda-beda, waktunya mereka beda-beda, nasibnya mereka beda-beda, keberuntungan mereka beda-beda, jalannya mereka beda-beda. Nggak ada yang namanya batas-batas kayak gitu. Ada orang yang sukses di umur 60 tahun, ada orang yang ketemu cinta sejati di umur 50-an tahun, ada orang yang baru punya anak umur 40 tahun. Nggak ada batasnya buat orang buat ngelakuin apapun. Ada orang yang 40 tahun jodohnya ternyata umur 25 tahun. Ada, semuanya itu bisa terjadi gitu. Dan kita siapa buat ngebatasin itu gitu. Kita cuman orang yang numpang tinggal di dunia ini gitu. Kita nggak bisa kayak ngecap standar umur segini udah harus ini, umur segini udah harus ini, kayak gitu. Itu gitu. Semua ada waktunya. Kalau kalian emang belum sampai di tahap yang kalian mau, artinya mungkin masih ada persiapan yang belum kelar untuk kalian. Entah itu persiapan diri kalian atau persiapan keadaannya. Sekali lagi, alam semesta yang maha kuasa itu pasti lebih tahu semuanya dibanding kita. Nggak semuanya kita tahu. Dari dunia ini, dari dunia yang gede ini, di bumi aja tuh kita udah kecil banget. Gimana di seluruh galaksi, gimana di alam semesta, itu masih banyak yang kita belum tahu, masih banyak yang hal-hal yang mungkin dipersiapin untuk kita untuk mencapai ke tujuan kita itu dengan kondisi sebagus-bagusnya gitu loh. Itu. Terus kita masuk ke kesempatan yang bisa kita ambil di bulan Desember 2021 ini, dan gimana cara kita ngambilnya. Untuk kita dapat blessed. Dan untuk gimana cara ngambilnya, kita dapat Dolphin Spirit dengan This and That Are True. Nah, jadi yang aku rasain di sini tuh kesempatan yang kita dapat itu kesempatan untuk belajar menerima gitu, apapun yang ada di depan kita, apapun yang ada di hidup kita tanpa ada harapan gitu. Maksudnya adalah di bulan Desember ini bisa jadi kesempatan bagus
untuk kita gitu, untuk ngelihat segala sesuatu itu apa adanya. Kadang kita ngelihat sesuatu kayak yang kita pengen gitu, atau yang kita harapin, atau sebagai sesuatu yang ideal gitu dibuat kita. Mungkin itu sesuatu yang kita bayangin dan kita ngarepin apa yang ada di depan kita tuh kayak apa yang kita bayangin, karena itu yang kita pengenin. Itu kayak mungkin gini, mungkin ada kalimat-kalimat kayak gini, harusnya cowok itu peka dong sama cewek gitu, atau kayak harusnya harusnya kamu gimana ya, kayak misalnya mungkin kalian kayak ngerasa kayak harusnya ini orang tahu dong kalau misalnya dia ngomong kayak gitu dia bakalan nyakitin aku, atau kayak harusnya aku nggak ngerasa gini karena mungkin perasaan aku ini nggak baik gitu, atau apapun yang lainnya gitu. Harusnya itu kayak misalnya kayak kalau cowok harusnya kayak gini, kalau cewek harusnya kayak gini, kayak gitu-gitu. Ini kesempatan kita belajar kalau kata harusnya itu sebenarnya tuh nggak ada gitu. Dari maknanya aja itu kelihatan kalau itu tuh cuman ilusi gitu. Kita ngelihat dari kata itu aja. Kalau kita bilang harusnya, berarti kan misalnya kita ada harusnya nih, ada sesuatu yang harusnya kayak gini. Berarti kita tahu kenyataannya itu nggak sesuai sama apa yang tadi kita bilang harusnya itu kan. Nah, itu kalian tuh diajak untuk lihat, untuk fokus sama apa yang ada di kenyataan aja gitu loh, dan ngelepas apa yang kalian rasa harusnya itu gitu. Nah, karena apa yang kita bilang harusnya tadi itu, apapun yang kita tempelin sama kata harusnya itu tuh harapan kita gitu loh. Itu satu bayangan yang kita bentuk di dalam diri kita, di dalam otak kita, sesuatu yang menurut kita ideal. Padahal dunia ini tuh emang gak bisa ideal aja gitu. Seberapapun kita berharap dunia ini ideal sesuai apa yang kita bayangin di pikiran kita, berharap itu gitu, harapan kalau dunia itu pada akhirnya bisa ideal gitu, itu pada akhirnya bakalan bikin kita rugi doang sebenarnya. Kalau kita bisa fokus sama apa yang ada di kenyataan ini gitu, apa yang ada di kenyataan itu juga pasti punya keindahan sendiri gitu, sama kayak apa yang ada di bayangan kita. Pasti kita juga bisa seneng gitu sama apa yang ada di kenyataan ini, sama kayak senengnya apa yang tadi kita harusnyain itu gitu. Kalau kita fokusnya ke yang indah, ini kan sama-sama indah nih, apa yang kenyataan sama yang seharusnya. Kalau kita fokusnya sama yang indah tapi sebenarnya nggak ada, yang indah tapi ada ini malah kita nggak lihat gitu loh. Itu kan rugi gitu loh. Kita jadi nggak bisa ngerasain kebahagiaan yang nyata gitu dibandingin kebahagiaan yang fiktif gitu loh, yang cuma ada di pikiran kita. Nah itu gitu loh, kalau kita udah bisa nerima kenyataan apa adanya, ujung-ujungnya kita akan belajar bersyukur juga gitu sama apa yang kita punya gitu. Nah terus kita lihat juga apa yang bisa kita waspadai sama gimana caranya kita untuk lebih waspada sama hal ini. Kita dapat to the sea, sama untuk gimana cara lebih waspada kita dapat seahorse spirit dengan watch and wait. Nah, yang aku lihat di sini tuh kalian perlu hati-hati sama kemana pikiran kalian itu mengeksplor gitu. Hati-hati sama keadaan dimana kalian itu tenggelam sama pikiran kalian gitu sampai lupa sama kenyataan. Gini deh, mikir jauh itu nggak apa-apa, ngebayangin masa depan itu nggak apa-apa, mengeksplor ide kalian itu nggak apa-apa, bahkan bagus gitu. Tapi akan lebih baik kalau kalian tuh ikutin ide itu dengan kesadaran gitu loh. Jadi gini, pikiran kita sama kesadaran kita itu sesuatu yang terpisah. Ini aneh sih, cuman iya kalau misalnya kita aku baca satu buku, intinya orang yang aware itu orang yang sadar gitu, itu orang yang bisa misahin pikirannya sama kesadarannya. Itu yang perlu dipelajari. Nah, coba lebih baik kalau kita ikutin ide itu gitu, dengan mungkin kita catat gitu, jadi kita tetap nggak hilang dari kenyataan gitu. Kita bisa lihat isi pikiran kita, tapi kita juga tetap ada di kenyataan gitu. Kalau kita udah nulisin pikiran kita tuh akan jadi sesuatu yang terpisah gitu loh dari kita. Dan emang kayak gitu seharusnya gitu. Pikiran kita kan sesuatu yang terpisah dari diri kita gitu. Nggak bisa pikiran kita jadiin diri kita. Nggak mau dong kalau gitu kan, semua hal yang kita pikirin bisa jadi diri kita. Itu kan mungkin ribet. Mungkin apa yang aku omongin barusan itu ribet. Tapi intinya
kadang kita itu terlalu sibuk sama dunia yang ada di kepala kita gitu, skenario atau aturan yang kita bikin sendiri di kepala kita. Dan mungkin dari sini itu yang terlahir kata harusnya tadi itu. Karena ada satu bayangan di dalam otak kita yang bikin ada satu bayangan di otak kita yang kita bikin sendiri, dan kita jadi ngerasa itu yang ideal gitu, padahal kan kenyataannya mungkin beda sama apa yang kita bayangin itu. Nah, kayak gitu yang harus dihati-hatiin, karena pikiran yang terlalu jauh tanpa kalian sadarin itu bisa berujung adanya harapan yang muncul gitu, dan bikin kalian kecewa kalau itu nggak sesuai sama apa yang di kenyataan kalian. Sekali lagi, mikir jauh itu nggak apa-apa. Maksudnya kadang kita juga perlu berhati-hati, kadang kita perlu apa gitu, tapi ingat, kalian yang ngawasin arah pikiran kalian gitu, bukan kalian yang dikuasai sama pikiran kalian, karena itu artinya tenggelam di dalam ilusi gitu. Nah, terus terakhir kita ada pesan terakhir yang bisa kita lihat untuk bulan Desember ini. Kita dapat Archangel Metatron dengan prioritize, focus on your highest priorities. I will help you get organized and motivated. Nah, taruh fokus kalian di depan kalian gitu. Oh, kalau enggak gini, belajar buat fokus itu bisa dilakuin kayak gini. Aku dapat dari Instagram, tapi aku lupa nama Instagramnya apa, tapi intinya buat fokus sama kenyataan. Kalau kalian ngerasa udah mulai kayak ngawang di pikiran kalian, atau udah mulai ada skenario gitu di pikiran kalian yang rasanya bakal nenggelamin kalian di dalam ilusi itu, kalian bisa sebutin di sekitar kalian gitu. Di sekitar kalian ada benda apa aja, misalnya kayak gini nih, misalnya aku kayak gini, di depan aku ada handphone untuk aku ngerekam ini, ada kartu, ada meja, ada ini gantungan kunci, ada ubin, ada lemari, ada apa gitu. Kalian sebutin itu semua gitu, sebutin di dalam pikiran kalian. Atau misalnya bisa juga kayak kalian sebutin warna-warna benda apa aja yang ada di sekitar kalian. Atau kalian itu satu kategori, kayak misalnya benda yang terbuat dari kayu, ada apa aja di sekitar kalian, kalian sebutin satu-satu. Itu akan bantu kalian untuk ngelihat apa yang ada di sekitar kalian, apa yang nyata di sekitar kalian, kayak gitu. Terserah mana yang lebih menarik buat kalian gitu. Mungkin sekarang kalian bisa coba sebutin benda-benda yang ada di sekitar kalian, atau kalian bisa baca ini di sekitar kalian, tulisan-tulisannya ada apa aja. Kalau aku sih lebih ke baca misalnya kayak ada spanduk di sekitar aku baca apa yang ada di spanduk itu, kayak gitu-gitu. Baca, benar-benar baca dengan mulut kalian gitu maksudnya, biar kalian benar-benar jadiin itu kenyataan, karena emang itu yang nyata gitu, bukan apa yang ada di pikiran kalian. Atau kayak itu deh, atau kayak itu, tahu nggak sih kalau kalian nonton Squid Game, si kakek-kakek itu waktu di scene awal-awal dia muncul itu, dia itu nyoba kayak hitung ada berapa orang yang di sekitar dia, atau mungkin bisa kalian coba juga ada berapa benda yang ada di sekitar kalian, itu juga kalian bisa coba gitu, mungkin itu bisa nolong. Tapi intinya kesadaran akan apa yang ada di pikiran kalian itu penting. Bisa dilatih juga sama meditasi. Coba setiap kali kalian kayak kepikiran sesuatu, kalian ceritain apa isi pikiran kalian itu. Bisa kalian tulis, bisa kalian kayak kalau aku tuh kadang misalnya gini, aku udah mikir kadang, misalnya aku mikir kayak di kampus aku gitu, misalnya aku kadang mikir di kantin sekolah aku gitu, di kantin kampus aku gitu, aku kadang mikir, oh ini kantin kampus gitu, atau misalnya ada di mana gitu yang pernah aku tiba-tiba pikiran aku ke situ, oh ini di Dufan, oh ini di mana gitu, benar-benar didiktein aja setiap apa yang ada di pikiran kalian. Jadi kalian tuh pegang kesadaran penuh juga gitu sama isi pikiran kalian nggak tenggelam di dalam situ. Intinya sih kayak gitu. Itu aja yang bisa aku sampein. Kalau misalnya kalian ngerasa ada yang klik gitu, ada yang resonate, kalian bisa langsung tulis di comment section. Aku akan selalu senang bacain komen-komen kalian. Dan aku juga aku harap kalian juga have fun berbagi cerita di comment section aku. Dan kalau misalnya kalian suka, tolong kasih tahu aku dengan di like, subscribe, dan juga di share ke orang-orang terdekat kalian. Sekali lagi, aku harap kalian have fun, dan terima kasih banget yang udah nonton sampai akhir. Semoga apapun yang ada di hidup kalian tuh yang terbaik untuk kalian. Good luck selalu, jaga kesehatan, dan see you in the next reading. Dadah. Halo Pal 3, selamat datang di file yang kalian pilih. Semoga di reading kali ini kita bisa sama-sama have fun. Tapi sebelum kita mulai, mau ngingetin dulu selalu untuk tetap bijaksana dalam menerima informasi apapun dari reading pilih kartu kayak gini. Karena pertama, reading ini general, mungkin aja ada beberapa hal yang aku sebutin ini
nggak sesuai atau nggak resonate sama kalian, atau bahkan mungkin nggak resonate sama sekali. Jadi tolong untuk selalu bijak, selalu aware, hati kalian dibuka, karena hati kalian yang tahu mana informasi yang resonate untuk kalian, mana yang enggak. Dan yang kedua, prediksi yang dilakuin sama manusia itu nggak mutlak. Hampir di setiap reading aku ngomong kayak gini, tapi intinya energi itu dinamis, dan reading yang kita lakuin ini cuma didasarin sama energi saat ini aja. Besok atau minggu depan itu bisa berubah tergantung energi apa yang ada di diri kita, dan ada juga perubahan energi yang cuma bisa dikontrol sama kekuasaan yang lebih tinggi. Jadi penting juga untuk tetap bijaksana, untuk gak menjadikan reading tarot itu sebagai patokan, melainkan sebagai bimbingan. Buat kalau misalnya kita beneran menghadapi kejadian apa yang kita lihat di sini, itu kita lebih sadar dan kita lebih tahu gitu apa yang lebih baik kita lakuin kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian mau reading kayak gini yang lebih private, yang lebih lebih personal untuk kalian. Kalau ini kan energinya mungkin kecampur sama orang-orang lain yang milih file ini. Kalau misalnya kalian mau yang lebih private untuk kalian bisa langsung ke Instagram aku. Di situ kalian bisa langsung DM aku. Kalian mau request tema yang kayak gimana? Apa kalian mau request tema untuk bulan selanjutnya kayak gini, atau kalian mau request tema kayak reading-reading yang pernah kita lakuin sebelumnya? Langsung DM aku aja. Kalau misalnya kalian nemu video yang kalian mau dibacain kayak gitu juga, kalian bisa langsung DM aku. Kalau mau kalian mau booking bisa langsung DM aku gitu. Oke, kita langsung aja mulai bulan Desember ini. Di bulan Desember ini buat kalian ada apa sih? Kita mulai dulu dari fokusnya bulan Desember ini buat kita itu apa. Kita dapat Eagle dengan Communion. Oke, fokus kalian bulan Desember 2021 ini tuh kalau aku sih lebih kayak ke keyakinan kalian gitu. Maksudnya keyakinan di sini tuh kayak entah ini kepercayaan ke diri kalian sendiri gitu, ke spirit kalian atau jiwa kalian sama atau kemampuan kalian gitu. Aku nggak akan ngomong terlalu banyak soal kepercayaan yang benar itu kayak apa, tapi intinya kartu ini, si Communion ini tuh mau bilang kalau benar atau salahnya sesuatu untuk kita itu tergantung gimana jiwa kita menanggapi itu gitu. Apa kalian ngerasa enak gitu, atau ngerasa puas, atau ngerasa bersalah kalau ngelakuin satu hal, itu yang jadi patokan. Tapi tetap ada kadarnya ya. Kalau kayak aku itu big no-nya itu buat aku kalau udah nyakitin orang lain atau nyakitin makhluk hidup lain ya misalnya gitu. Untuk tahu itu penting buat kita atau enggak, apa ya namanya? Kok aku bingung. Untuk tahu sesuatu itu penting banget atau enggak buat kita, makanya penting juga untuk kita kenalin diri sendiri gitu dan jujur sama perasaan kita sendiri. Makanya penting buat kita belajar denger jiwa kita gitu, dengerin jiwa kita, dengerin emosi kita, karena kadang standarnya orang lain itu belum tentu sama kayak standarnya kita gitu. Jadi apa yang orang lain benar, apa yang menurut orang lain benar, apa yang menurut orang lain salah, itu belum tentu sama kayak apa yang menurut kita benar dan apa yang menurut kita salah gitu. Jadi nggak bisa kita sepenuhnya kayak percaya sama orang lain, nggak bisa kita sepenuhnya nurut sama orang lain, ngikutin orang lain. Misalnya si orang ini bilang menulis itu salah gitu. Misalnya ada yang ngomong gitu ya, menulis fiksi itu salah. Kita nggak tahu di mana mungkin ada peraturan kayak gitu. Tapi mungkin kita tuh suka nulis fiksi, mungkin itu mungkin itu satu bentuk kayak curahan perasaan kita atau gimana gitu, atau kayak tempat amannya kita mungkin di menulis fiksi itu. Tapi kalau ada peraturan menulis fiksi itu salah, apa kita mau langsung nurutin? Kan enggak juga gitu loh. Kita lihat dulu kenapa sih peraturan ini menurut dia tuh salah gitu loh. Apa menurut aku ini salah gitu kalau aku ngelakuin ini, kalau aku nulis fiksi? Apa aku ngerasa bersalah, apa aku ngerasa berdosa? Kayak gitu yang harus dilihat dulu gitu. Kita ini manusia yang punya jiwa gitu, bukan robot minion yang kayak dibilangin ABC terus harus ngikutin. Di dalam diri kita, di semua orang, di dalam diri semua orang tuh udah ada guidebooknya masing-masing gitu. Udah ada
guidebook, buku petunjuk, udah ada buku petunjuknya dulu gitu di dalam kita sendiri yang harus kita pelajarin gitu, yang harus kita baca. Cara belajarnya gimana coba? Kalian cek di kalian cek kenapa sih otak aku kalian cek sendiri dalam setiap tindakan kalian. Coba kalian lihat gitu, mana yang abis itu kalian ngerasa puas, mana yang abis itu kalian ngerasa bersalah. Kalau misalnya kalian ngerasa puas, berarti ini yang benar untuk kalian lakuin berdasarkan guidebook jiwa kalian ini. Kalau kalian ngerasa bersalah, berarti ini sesuatu yang nggak boleh kalian lakuin berdasarkan apa yang dipegang moralnya jiwa kalian. Nah, itu yang perlu kita cari tahu. Moral kita masing-masing itu belum tentu sama. Kayak gitu. Dan kalian tuh bisa lihat dengan jujur gitu, maksudnya tanpa ada perasaan yang ditutup-tutupin gitu. Maksudnya misalnya kayak karena orang lain itu bilang nggak boleh, terus kalian jadi ngerasa bersalah juga gitu kan, karena misalnya gini, misalnya ada orang yang bilang nggak boleh nyemplung ke sungai, tapi kalian nggak ngerasa bersalah sebenarnya kalau misalnya kalian nyemplung ke sungai, tapi kalian jadi ngerasa bersalah karena ada aturan itu. Jangan kayak gitu, itu namanya bias, itu namanya ya itulah. Kalau misalnya kalian lihat dari di dalam perasaan kalian sendiri gitu, kalian lihat, kalian ngerasa bersalah nggak kalau kalian nyemplung ke sungai? Kalian ngerasa bersalah nggak kalau kalian nulis fiksi? Apa jangan-jangan emang aturan itu nggak cocok aja buat kalian? Kayak gitu. Mungkin emang ada beberapa orang yang emang cocok gitu ngikutin aturan itu, tapi kalau kalian ngerasa nggak cocok sama aturan itu, kalian nggak wajib banget gitu untuk ngikutin peraturan itu. Dan yang aku maksud di sini tuh aturan-aturan yang sifatnya nggak ngelanggar hukum ya. Kalau misalnya kalian ngelanggar hukum, ada hukum tertulis soal itu, ya itu jelas harus dipatuhin. Karena kalau nggak ada sanksinya. Itu hukum dibuat untuk mentertibkan ya, tapi balik lagi ya itulah. Oke, kita lanjut dulu. Tapi ingat, ini yang maksud aku, ingat jangan sampai keputusan benar atau salahnya kalian itu pada akhirnya ngerugiin orang lain gitu. Dan ini pun juga perlu kita lihat gitu, kenapa orang ini ngerasa rugi. Kalau emang orang itu rugi atas keputusan dia sendiri, misalnya kayak orang lain mengharapkan dia untuk orang lain mengharapkan kita untuk jadi orang pintar padahal itu bukan yang kita mau. Nah, itu kan bisa dibilang dia yang emang naruh harapan ke kita gitu loh, kalau kita ini orang pintar gitu, padahal mungkin bukan. Ya semua orang pintar sih, tapi ya itulah, kalian ngerti lah intinya. Itu bisa dibilang keputusan dia karena emang dia yang naruh harapan sama kita gitu. Tapi kalau emang nggak ada apa-apa, tiba-tiba kalian nyuri barang orang gitu misalnya tanpa ada konsen dari orang itu, atau tanpa misalnya kalian ngerampas hak milik orang lain, itu bukan keputusan dia kan. Dia kan bukan yang ngasih ke kalian sesuatu gitu. Kalau tadi kan dia ngasih ke kalian harapan, kalau ini kan dia nggak ngasih kalian dia nggak ngasih kalian lampu hijau gitu loh untuk ngambil barang dia. Berarti kalian ngambil hak dia, itu tetap salah. Walaupun kalian gak ngerasa bersalah pun, itu tetap ngerugiin orang lain gitu. Itu tetap ngambil haknya orang lain, dan itu gak boleh. Oke, gitu. Nah, terus kita lihat nih, di bulan Desember 2021 ini ada apa sih? Lewat 5 tarot ini. Kali ini aku ngerasa lebih pengen untuk ngelihat per kartunya gitu, kira-kira setiap kartunya ini ngebawa cerita apa sih, kemungkinan kejadian kayak apa yang bisa muncul di hidup kalian dari masing-masing kartu. Sekali lagi, ini bisa kalian cuman cocok sama beberapa aja, bisa nggak sama sekali. Itu artinya mungkin kalian nggak satu frekuensi sama reading kali ini. Kalau misalnya emang kalian nggak cocok sama sekali, kalian yang paling tahu. Dan ingat juga kalau ini masih bisa berubah gitu. Jadi ini nggak mutlak. Sekali lagi, kita mulai dari Six of Pentacles reverse. Yang aku rasa di sini itu di bulan Desember ini tuh akan ada sesuatu yang dikasih kalian yang kayaknya lebih kayak kesaran atau nasihat gitu, yang mungkin kalian sebenarnya bersyukur. Maksudnya kalian menghargai orang yang ngasih kalian ini, kalian menghargai nasihat yang dikasih ke kalian ini gitu. Tapi yang aku lihat dari kalian itu bukan sesuatu yang kayak kalian pengen jalanin gitu sebenarnya. Cuman mungkin nggak enak aja karena kalian tahu maksudnya orang ini yang ngasih kalian ini tuh baik gitu loh. Mungkin kalian tahu yang kalian dikasih sesuatu ini, dikasih nasihat ini, dikasih saran ini itu buat kebaikan kalian. Jadi kalian mungkin ngerasa kayak obligated gitu loh, kayak kalian ngerasa bertanggung jawab untuk
mematuhi si saran ini gitu. Mungkin kalau kalian nggak ngikutin, pada akhirnya kalau kalian nolak saran ini, kalian mungkin akan ngerasa bersalah dan nggak enakan. Tapi kayak udah kita bahas tadi, yang tahu mana yang terbaik untuk kalian, mana yang enggak, itu tuh cuman kalian sendiri, cuman hati kalian, cuman jiwa kalian. Orang lain bisa aja ngasih saran yang terbaik buat mereka, tapi kan pengalaman dia, saran itu kan dikasih dari pengalaman dia ya, pengalaman dia sama pengalaman kalian, keberuntungan dia sama keberuntungan kalian tuh belum tentu sama. Nah itu, jadi nggak ada salahnya buat ngakuin rasa gak nyaman gitu loh, seenggaknya ke diri kalian sendiri aja gitu, dan tetap milih buat nggak nerima saran itu gitu. Berterima kasihlah atas saran yang dikasih ke kalian, atas nasihat yang dikasih ke kalian, tapi kalian tuh nggak harus mengikuti saran apapun yang dikasih ke kalian. Itu intinya, itu yang mau disampaikan sama dia. Terus kita masuk ke Ten of Cups yang reverse juga. Ya, aku lihat di sini tuh lebih kayak ke mungkin di Desember 2021 ini kalian beberapa kali kayak ngelihat di film mungkin, atau di film romance gitu, atau kayak kalian suka baca cerita gitu, entah pengalaman cinta yang orang nyata gitu, terus diceritain mungkin di biografi atau apapun itu, atau kayak cerita fiksi soal happy ending kayak mungkin di cerita-cerita romance atau cerita-cerita apapun itu gitu, fairy tale, atau kalian denger cerita soal orang terdekat kalian, bisa mungkin teman kalian, adik kakak, atau siapapun itu, cerita orang tua kalian, cerita nenek kakek kalian mungkin, sama pasangan dia gitu, atau bahkan sama keluarga dia sama pasangan dia gitu, yang siapapun yang ceritain ini, siapapun cerita yang kalian konsumsi ini gitu. Mungkin kalian ngerasa kayak di Desember ini ada rasa kayak pengen yang kayak gitu loh buat kalian sendiri. Kalian pengen punya keluarga sendiri, punya pasangan yang bisa sesayang itu sama kalian, keluarganya yang lucu, yang asik gitu, atau itu intinya kalian mungkin kadang pengen kayak ngebina keluarga yang harmonis sama pasangan kalian, pengen cepet-cepet ketemu jodoh kalian, punya ngebesarin maaf ini ada semut, ngebesarin anak bareng pasangan kalian kayak gitu mungkin ada rasa keinginan gitu, kerinduan sama apa yang belum terkabul itu, belum jadi nyata. Atau mungkin sekarang kalian udah berkeluarga tapi kalian ngelihat dari kehidupan orang lain gitu, kehidupan keluarga orang lain, mungkin kalian ngelihatnya lebih bahagia atau gimana, mungkin kalian kepengen yang kayak gitu juga gitu, yang kalian lihat itu. Nah, tapi di kartu ini dia mau bilang kalau untuk kalian itu tuh ada waktu kalian sendiri gitu, dan itu akan jadi indah gitu, walaupun itu nggak sekarang, walaupun sekarang kalian belum dapat, sekarang kalian baru kayak disuruh tunggu gitu, kalian baru disuruh apa, mungkin emang ada yang lagi dipersiapin untuk kalian, mungkin mentalnya jodoh kalian itu lagi dipersiapin untuk kalian, atau kayak mungkin kalau misalnya nanti kalau kalian punya anaknya nanti itu bakalan lebih baik atau gimana gitu. Pokoknya intinya rangkaian peristiwa untuk kalian itu tuh udah ada gitu loh, maksudnya rangkaian peristiwa yang terbaik untuk kalian tuh udah disusun gitu, tergantung kalian mengubah itu atau enggak gitu. Kalau misalnya kalian percayain gitu ke alam semesta, kalian tuh udah ada garis yang bagus banget, itu yang mau dikasih tahu. Kalian tuh udah ada kisah yang bagus banget, kalian tinggal percaya aja, kalian akan dipertemuin di waktu yang tepat sama orang yang tepat ini, dan orang yang tepat ini udah punya mental yang tepat, kalian pun juga udah punya mental yang tepat untuk punya kehidupan yang bahagia ini. Kalian cuman, tugas kalian saat ini itu cuman percaya kalau kalian emang pantas dapetin itu, dan jangan lupa juga disertai sama doa gitu loh. Kalau misalnya emang doa itu yang sesuai sama kepercayaan kalian, atau kalian minta ke, pokoknya kalian minta ke, kalau misalnya emang kalian percaya ada keberadaan yang lebih tinggi gitu, atau kalian percaya alam semesta atau apapun itu, kalian coba minta kehidupan yang kayak gini gitu. Aku sih yakin kalau misalnya kalian minta dan kalian yakin kalian pantas ngedapetin ini, kalian akan diarahin ke itu ada semut lagi, kalian akan diarahin ke manapun itu gitu, yang terbaik untuk kalian, dengan kondisi yang terbaik, di waktu yang terbaik itu. Terus kita pindah ke Seven of Pentacles reverse. Nah, mungkin ada di Desember ini tuh mungkin bakalan
yang aku lihat tuh ada beberapa kayak penyesalan yang muncul lagi gitu. Mungkin sesuatu yang kayak kalian lakuin di masa lalu, atau mungkin apa yang kalian harusnya lakuin tapi kalian gak lakuin gitu di masa lalu, tapi sekarang kalian mikir, coba aja waktu itu kalian ngelakuin itu gitu. Entah ini muncul karena ada pemicunya, atau kayak ada orang yang ngelakuin hal yang sama mungkin, atau ada peristiwa yang ngingetin kalian sama penyesalan itu. Misalnya ada benda yang sama yang kalian ada benda yang sama yang kalian lihat waktu itu, atau kalian gunain waktu sesuatu yang kalian sesalin ini, entah apapun itu. Di sini tuh si kartu ini tuh mau bilang kalau apapun itu yang kalian sesalin, itu tuh emang bukan jatah kalian. Kayak misalnya ada 2 kucing nih, yang satu dikasih ikan, sekarang dikasih ikan yang lumayan kecil gitu sama si majikannya, dikasih ikan, dia makan. Terus kalian tuh kayak si satu kucing ini iya kalian misalnya kayak si satu kucing ini, yang satu lagi nih yang ngelihat si ikan ini tuh lagi makan ini, tapi kalian tuh sebenarnya disuruh tunggu, mungkin si majikan kalian itu mau ngasih kalian ikan yang lebih gede, tapi kalian kalau misalnya kalian menyesal, kalian tuh kayak ngeliatin si ikan ini, si kucing satu ini yang lagi makan ikan yang lebih kecil, padahal sebenarnya kalau misalnya kalian tunggu, kalian akan dapat ikan yang lebih gede gitu loh. Nah, tapi sebelumnya, kalau aku bingung ya ngerangkai kalimatnya gimana. Iya, intinya gitu, kalau kalian menyesal, itu tuh kalian kayak iri sama versi lain dari diri kalian yang mungkin ngelakuin apa yang harusnya waktu itu kalian lakuin, atau yang nggak ngelakuin apa yang harusnya kalian nggak lakuin. Itu kalau kalian menyesal, itu berarti kalian iri sama versi lain dari diri kalian yang itu tuh adanya sebenarnya cuma ada di ilusi kalian, yang adanya cuma di bayangan kalian. Jadi sebenarnya itu tuh nggak perlu gitu loh. Penyesalan itu tuh nggak perlu gitu. Itu emang karena itu bukan jatah kalian akan ada jatah sendiri yang lebih gede, yang lebih enak gitu loh, yang lebih nikmat buat kalian nantinya gitu. Makanya di sini kalian tuh diajak untuk percaya aja gitu, sekali lagi, sama alam semesta. Karena kalau kalian fokus ke kalian yang dulu itu, yang lagi makan ikan yang udah ditangkap itu cuma ngerusak suasana hati kalian aja kan. Kalian cuma bakalan iri gitu ke versi lain dari diri kalian yang ngelakuin apa yang harusnya kalian yang gimana ya, yang pokoknya apa yang kalian sesali itu padahal nanti kalian juga dapat juga yang lebih gede. Intinya tuh kayak gitu. Semoga sih cukup jelas ya. Aku ngerasa ini agak belibet, tapi semoga cukup jelas itu. Nah, terus kita pindah ke Ace of Cups. Di sini tuh aku ngerasa kalau kalian itu tuh punya banyak emosi yang kuat gitu, dan ini sebenarnya bisa menguntungkan juga buat kalian. Mungkin kalian akan ngerasain di bulan Desember ini setiap emosi yang kalian rasain tuh lebih kayak kuat, lebih menggebu-gebu gitu dibanding sebelum-sebelumnya. Atau kayak respon kalian ke emosi kalian tuh mungkin lebih nyata gitu loh. Nih, tapi ini tuh karena yang aku rasain, emosi kalian ini lebih kuat karena mereka tuh mau disadarin gitu keberadaannya sama kalian. Mereka tuh pengen diakui keberadaannya, karena mereka tuh mau nunjukin sesuatu sebenarnya. Itu kan maksudnya emosi itu gitu loh. Maksud tujuannya kita punya satu perasaan itu tuh buat nunjukin kita sesuatu. Itu yang kayak tadi aku bilang, mereka tuh mau nunjukin ke kalian gitu apa yang benar dan apa yang salah menurut diri kalian yang terdalam gitu. Mungkin selama ini kalian ngerasa harus gini, harus gitu, karena itu yang diajarin ke kalian gitu. Tapi sekali lagi, yang ngajarin kalian itu kan juga manusia yang punya standar kebenaran mereka sendiri, yang disesuaikan sama pengalaman mereka sendiri. Sedangkan pengalaman kita dan keberuntungan kita, nasib kita, itu kan mungkin aja beda sama apa yang mereka alamin gitu. Mungkin kita nggak sesuai sama pengalamannya dia, mungkin kita nggak sesuai sama ajarannya dia. Nah, si emosi kalian yang meledak-ledak ini, itu tuh mau nunjukin standar kebenaran kalian sendiri gitu. Jadi nggak ada salahnya diikutin dulu kayak yang sebelumnya udah kita bahas juga. Kalau misalnya kalian ngerasa nyaman, kalau misalnya kalian ngerasa puas, berarti itu sesuatu yang benar untuk dilakukan. Tapi kalau itu kalian kalian nyesel ngelakuin ya, kalian apalah itu lalala, berarti emang itu bukan sesuatu yang harusnya kalian lakuin gitu. Terus kita pindah ke Two of Pentacles. Nah, jadi di Two of Pentacles ini
di sini tuh kesannya kayak ada dua hal yang mau kalian ikutin secara bersamaan gitu loh, atau kalian lakuin secara bersamaan, mau jadi apapun itu. Mungkin kalian multitasking dalam akademis atau karir kalian, atau kalian mau karir sambil bisnis, kalian mau karir sambil ngejalanin kegiatan akademis juga. Atau mungkin ada dua orang yang mau kalian puasin keinginannya gitu, tapi mungkin keinginan mereka bertentangan gitu. Kalau kalian mau ngikutin keinginan satu orang ini, kalian harus ngorbanin keinginan satu orang ini. Atau sebaliknya, kalau kalian mau ngikutin keinginannya si ini, kalian harus ngorbanin keinginannya si ini. Nah, kayak gitu. Atau mungkin bahkan salah satu dari dua orang ini tuh kalian sendiri gitu. Kalau kalian mau ngikutin kemauan kalian, mungkin kemauan satu orang lain ini harus dikorbanin. Atau sebaliknya juga, kalau kalian mau ngikutin kemauan orang lain, kemauan kalian mungkin harus dikorbanin. Kayak gitu. Di sini tuh mau nyampein kalau kalau emang kalian punya kemampuan multitasking yang oke banget, ya itu syukur gitu. Tapi yang perlu diperhatiin, balik lagi sesuai Ace of Cups tadi, apa kalian puas sama hasil dari apa yang kalian lakuin dengan multitasking ini? Atau sebenarnya hati kalian justru nyuruh kalian buat slow down gitu loh, buat pelan-pelan, dengan kalian mungkin ngerasa capek atau jenuh. Rasa jenuh itu kan tandanya hati kalian tuh minta didengar sama kalian. Rasa jenuh ini berarti hati kalian nih mau bilang ke kalian, nggak seharusnya kalian ngelakuin multitasking gini. Mungkin salah satunya harus ditunda dulu, atau gimana, kayak gitu. Misalnya pun kalian harus milih salah satu, yang satunya harus ditunda dulu atau harus dikorbanin. Kartu-kartu ini tuh mau nunjukin lagi kalau kalian tuh bisa banget ngandalin perasaan kalian buat milih apa yang mau, mana yang harus kalian pilih, mana yang harusnya kalian korbanin gitu. Balik lagi, kalau misalnya kalian ngerasa puas gitu untuk intinya yang harus kalian pilih itu yang bikin kalian ngerasa lebih puas aja. Kalau kalian ngerasa lebih puas ngejalanin B, berarti yang A ini harus dikorbanin. Kalau misalnya kalian puas ngerjain yang si A, berarti si B ini harus dikorbanin. Apapun itu sesuai hati kalian. Terus kita lihat kesempatan apa yang ada untuk kita di bulan Desember ini dan gimana cara ngambilnya. Kita dapat No Place Like Home sama Scarab Beetle Spirit, Magic Works Through You. Burem. Gelap. Kenapa gelap ya? Nah, jadi kesempatan yang bisa kita dapetin di bulan Desember ini yaitu kesempatan untuk ngerasa nyaman sama diri kita sendiri gitu, dan untuk pada akhirnya percaya gitu kalau diri kalian sendiri itu bisa nunjukin kalian mana yang benar, mana yang enggak untuk kalian jalanin sendiri. Di sini kalian bisa belajar percaya sama hati kalian gitu, yang sebenarnya ini tentu bukan hal yang gampang buat dilakuin karena sebagian besar manusia, mungkin kalian juga termasuk gitu, itu diajarin untuk tunduk sama apa yang udah diatur buat kita gitu, yang sebenarnya nggak salah juga, karena kalau nggak ada aturan jadinya malah jadi chaos gitu. Tapi tetap ada batasnya karena kita tahu juga aturan ini kan yang bikin manusia juga, jadi bisa aja ada kekurangan juga gitu. Atau kita diajarin dan dibiasain untuk ikut sama apa yang menurut ilmu pengetahuan itu logis gitu. Ini pun juga sebenarnya aku setuju banget gitu, untuk ngejaga kita tetap napak bumi gitu. Maksudnya kita nggak berhayal yang aneh-aneh, nggak berhayal yang nggak butuh gitu. Cuman dibalik itu juga, ilmu pengetahuan sama aturan itu kan sifatnya udah diketahui sama manusia ya. Aturan itu kan dibuat karena ada satu pengalaman gitu loh. Aturan itu dibuat karena ada satu pengalaman kalau ini dia hasilnya bakalan kayak gini. Makanya itu dibuat satu aturan buat manusia nggak ngelakuin ini gitu. Sama ilmu pengetahuan tuh juga gitu. Ilmu pengetahuan itu ditemuin dari apa yang udah disadarin sama manusia gitu. Sedangkan yang belum ditemuin sama manusia, yang belum dialamin sama manusia, itu kan masih banyak juga gitu loh. Tapi di bulan ini bisa jadi kesempatan kalian untuk belajar percaya sama apa yang kita rasain ini, karena perasaan kita, hati kita, jiwa kita itu kan lebih personal gitu loh. Ilmu pengetahuan sama peraturan yang ditetapin itu kan sifatnya general ya. Maksudnya itu manusia pada umumnya gitu loh.
Tapi manusia kan selalu ada bedanya dibanding manusia lain. Mungkin juga kalian ada bedanya gitu loh dibandingin manusia lain. Nah, yang tahu posisi pasnya itu tuh cuman hati kalian gitu. Makanya nggak ada salahnya sekali-sekali percaya sama feeling kita. Feeling kita tuh yang paling tahu di mana standar kebenaran yang kita banget gitu loh. Tapi tetap ingat yang tadi aku bilang itu untuk nggak ngambil hak atau consentnya orang lain gitu loh. Kalau misalnya emang orang nggak ngasih kita hak untuk melakukan sesuatu yang ada efeknya juga, ada dampaknya juga ke orang itu tetap bukan hal yang benar untuk dilakuin gitu. Terus kita pindah ke apa sih yang perlu diwaspadain dan gimana caranya untuk kita lebih waspada di bulan Desember ini. Kita dapat Clean It Up sama Bobcat Spirit dengan Life is a Mystery. Nah, ini yang aku mau bilang juga tadi sebenarnya di part sebelumnya, tapi aku takut terlalu penuh sama ini doang gitu dan waktunya jadi kepanjangan buat aku ngebahas ini juga, tapi ternyata keluar di sini. Nah, jadi hati-hati karena kita kan cenderung ngelihat, mungkin sebagian besar dari kita itu cenderung ngelihat perasaan kita itu sebagai sesuatu yang nggak penting gitu loh. Jadi kita terbiasa untuk kayak brush off aja gitu perasaan kita karena mungkin nggak sesuai sama logika yang masuk akal. Aku juga termasuk orang yang suka gitu sebenarnya, dan aku akuin ini gak gampang sama sekali gitu loh untuk untuk belajar lebih yakin sama perasaan kita yang nggak sesuai sama logika. Aku akuin ini bukan sesuatu yang gampang juga untuk dipraktekin karena kita harus percaya sepenuhnya sama perasaan kita ini gitu loh. Kita harus siap nanggung resiko kalau ternyata perasaan kita salah, kalau ternyata feeling kita salah. Sedangkan kalau kita lihat, kadang resiko dari ngikutin perasaan kita itu kan lebih gede dibanding apa yang menurut kita logis gitu. Nah lo bingung kan? Tapi dari kartu Bobcat ini itu mau ngasih tahu kita kalau resiko apapun yang ada di otak kita, di logika kita itu tuh cuman sebagian kecil dari apa yang ada di dunia ini gitu. Masih banyak yang logika kita, yang ilmu pengetahuan yang kita anggap masuk akal itu tuh belum tahu gitu loh, belum bisa ngebayangin. Jadi hati kita ini tadi yang kita kira ngarahin kita ke satu resiko, mungkin aja justru malah nyelamatin kita dari resiko yang belum kita tahu, yang mungkin ternyata lebih nyakitin buat kita, yang lebih besar buat kita. Mungkin misalnya pun hasilnya toh nyakitin untuk kita, ada satu resiko yang harus kita hadepin gitu, toh kita tetap belajar gitu, tetap jadi hal baik juga pada akhirnya dengan ngikutin hati kita itu, dengan jujur sama perasaan kita kayak gitu. Dan terakhir kita lihat kalau ada saran dari alam semesta atau dari siapapun yang mau ngasih saran ke kalian di bulan Desember 2021 ini, kita dapat comfort dari Archangel Azrael. I am with you in your time of need, helping your heart to heal. Iya, maaf ya goyang-goyang. Biar fokus. Nah, terus jadi nggak fokus lagi. Ternyata miring. Iya, banyak banget ini. Nah, kalau misalnya kita masih ngerasa takut untuk percaya sama perasaan kita, kalau kita masih ngerasa resiko yang harus kita ambil itu terlalu gede, kartu ini tuh mau kita tahu kalau kita tuh nggak akan pernah nanggung semua resikonya sendiri. Selalu ada kekuatan yang lebih tinggi, selalu ada perlindungan yang lebih tinggi yang ngelindungin kita tanpa kita lihat dan tanpa kita sadarin. Kartu ini tuh mau kita tahu kalau sejatuh apapun kita, sesakit apapun rasanya kadang, kita tuh nggak bakal jatuh sendiri gitu. Kita bisa jatuh lebih dalam lagi mungkin, tapi kalau kita percaya sama perasaan kita tuh jatuh dengan perlindungan mereka. Rasa sakitnya tuh kayak udah kebagi sama mereka gitu loh tanpa kita sadar, dan udah ditukar pakai cinta yang bisa kalian rasain kalau sekali lagi kalian percaya sama hati kalian. Kalau kita bahkan nggak percaya sama hati kita, rasa cinta sebesar apapun yang mereka kirim ke kita gitu, setulus apapun yang mereka kirim ke kita nggak akan pernah bisa ngerasain karena kita nggak percaya gitu dari awal kalau itu tuh cinta gitu. Jadi aku bingung gitu ya gimana. Pokoknya intinya jadi yuk, ayo kita coba, kita belajar bareng-bareng untuk lebih percaya sama perasaan kita, sama emosi yang berusaha nunjukin kita sesuatu. Selangkah-selangkah aja kita mulai notice, mulai sadarin gitu setiap ada feeling gak enak. Karena kalau kalian lagi ngelakuin sesuatu gitu misalnya bareng aku juga sambil belajar, karena aku rasa aku masih harus belajar juga soal ini gitu. Nah,
segini aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya kalian ngerasa ada yang klik gitu sama kalian bisa langsung tulis di comment section. Aku akan selalu senang bacain komen-komen dari kalian, dan aku harap kalian juga have fun nonton video ini dan have fun untuk berbagi cerita di comment section aku. Dan kalau misalnya kalian suka videonya, boleh tolong kasih tahu aku dengan di like, subscribe, dan juga di share ke orang-orang terdekat kalian, biar kita bisa sama-sama berbagi kesenangan ya. Semoga kita have fun. Semoga kalian have fun dari tadi dengerin reading ini. Dan makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Aku selalu berharap apapun yang ada di hidup kalian tuh yang terbaik untuk kalian. Semoga Desember kalian menyenangkan. Jaga kesehatan selalu, good luck selalu dalam apapun yang kalian jalani. Dan see you in the next reading. Dadah!